Jadi sesuai dengan tadi itu, apabila indera kita yang 5 ini kita biarkan untuk selalu mendengar berita, mendengarkan kabar, mendengarkan isu-isu terkini, mendengarkan opini-opini, komentar-komentar politik, kritik-kritik terbuka, hujat di sana, menggosip dan sebagainya, itu akan membuat ruh kita betul-betul rusak, ya. Sehingga disebutlah di sini jiwa itu kalau dibiarkan dia dengan fasilitas dia mendengarkan sesuatu yang materi itu, dia akan menarik ruhani ini akan ditarik oleh nafsu kita kepada asfalis safilin, kepada yang lebih rendah. Lalu berkuasalah dia jadi. Nah, ini yang mesti dibersihkan, kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Lalu dengan khalwat wa azlil hawas, dengan khalwat berarti menyepi, wa azlil hawas mengurangi aktivitas indrawi. Maka kalau zikir khofi, kita zikir yang lembut itu kita mata dipejam, lidah dikunci, telinga kita nggak perlu mendengarkan kalau nggak penting, ya. Nah, dengan dua cara ini, khalwat dan mengurangi aktivitas indra, yang qati' madadun nafsi anid dunya, maka terputuslah pengaruh jiwa dari dunia dan syaitan, hawa nafsu dan syahwat. Ya, jadi ada apa saja yang mengganggu, yang masuk kepada jiwa. Satu yang masuk kepada jiwa itu dunia, ya. Kedua syaitan. Syaitan itu dia memberikan was-was, membisikkan kalam-kalam kesombongan, tipu daya, ngibulin makhluk lah, ya. Alatil hawa, lalu kecenderungan negatif. Dan yang terakhir syahwat, keinginan yang rendah, ya. Nah, ini dia keinginan yang rendah. Itu yang membuat jiwa kita rusak. Jiwa kita rusak, maka ini akan meracuni ruhani. Lalu bagaimana cara untuk memangkasnya? Cara untuk memangkasnya adalah dua ini, khalwat dan uzlah, ya. Memutus hubungan indrawi dengan mereka, walaupun sejenak, walaupun kalau udah sehari semalam itu mungkin ya 15 menit pagi, 15 sore, syukur-syukur setengah jam sebelum subuh, itu lebih baik. Dan syukur-syukur nanti bulan puasa 10 hari terakhir kita beriktikaf, itu lebih baik, ya. Kama anna at-tabiba fi mu'alajatil marid awalan ya'mur bil ihtima' amma yadur. Apa rasionalisasinya? Kalau beliau ini uzlahnya apakah berlebihan? Apakah menghancurkan dunia? Tidak. Apakah membuat manusia kemudian mundur? Justru inilah kemajuan sebenarnya. Kenapa? Kita untuk menggapai dunia jangan tunduk dari dunia. Kita harus menundukkan dunia. Nah, tapi ketika kita tunduk kepada dunia, berarti ruhani kita sedang sakit. Gimana caranya? Maka biasanya kalau kita bertemu dokter, setelah didiagnosa oleh dokter, nanti dokter akan mengetahui penyakit apa di tubuh kita, dan diperintahkanlah kita untuk menjauhi pantangan-pantangan. Sama, apa kata beliau? At-tabib, sebagaimana dokter ketika mengobati orang yang sakit, ya'mur bil ihtima' amma yadur. Pertama kali yang dilakukan adalah untuk memantau dari apa yang ihtima' itu, memantau diri, menjaga diri dari apa yang merusak badan. Misalnya kalau orang diabetes, dia harus dikurangi konsumsi karbohidrat dan sesuatu yang mengandung gula, ya.
dan sejenisnya. Orang jantung misalnya mengurangi minyak, kolesterol, dan lain sebagainya. Wa yazidu, sesuatu yang menambah kepada penyebab ilali maradi, penyebab penyakitnya. Ya. Kalau orangnya penyakitnya disebabkan oleh psikis, secara psikologis, maka orangnya disuruh tenang, jangan gabut kata orang Betawi, jangan rusuh, jangan gelisah. Ya. Fayaqta anhu bidzalika madadal mawadil fasidah. Kalau dia memantang dari pantangan-pantangan tadi, maka terputus darinya, dari orang tadi, sesuatu yang menguatkan penyebab penyakit. Ya, wayulqa bihil mawad salih, sehingga bersihlah materi-materi atau bahan-bahan yang cocok. Kalau orang itu sudah dibersihkan dulu dari asbab-asbabnya, sesuatu yang menguatkan penyakitnya, baru kemudian dapat diobati, dikuatkan imunitasnya barangkali sekarang. Ya, kalau orang-orang diabetes tadi dibersihkan dulu dari pantangan, lalu dikuatkan pankreasnya. Ini sebagai contoh, sama nggak jauh berbeda dengan orang-orang yang sedang beruzur.